Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan membahas organisasi dalam pendidikan. Kelompok 6 ini terdiri dari pemateri yang pertama yaitu saya sendiri Hovifah, yang kedua yaitu Galuh Putri Laraswati, yang ketiga yaitu Melani Wahyu Putri, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Devi Anggraini. Definisi organisasi pendidikan. Organisasi didefinisikan secara bervariasi oleh para ahli yang dilihat dari berbagai sudut pandangnya. Di antaranya, yang pertama menurut Gibson, Evans, Savage, dan Donnelly. Menurut mereka, organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Definisi ini lebih menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien melalui koordinasi antar unit organisasi. Yang kedua yaitu menurut Stephen P. Robbins. Menurut Robbins, organisasi merupakan kesatuan atau entity sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi ini menekankan bahwa organisasi adalah sebagai suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasikan atau perlunya manajemen. Batasan organisasi akan berubah sebagaimana tuntutan lingkungannya sehingga dikatakan relatif. Dari berbagai jenis definisi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu sistem interaksi antar orang yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan organisasi, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku bagi antar anggota organisasi dengan lingkungannya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi mengalami entropi, yaitu kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur atau dalam tanaman digambarkan dalam kondisi layu. O'Connor mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama, mission atau misi, yang kedua, goals atau tujuan-tujuan, yang ketiga, objectives atau sasaran-sasaran, dan yang keempat yaitu behavior atau perilaku. Keempat komponen ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mission. Mission adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Yang kedua yaitu goals, adalah tujuan-tujuan umum atau divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga yaitu objectives, adalah hasil atau sasaran yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Yang keempat yaitu behavior, mengacu pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai. Pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Jika suatu organisasi tidak memiliki misi dan objek yang akan dilaksanakan, maka setiap anggota akan kebingungan dalam mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menunjukkan bahwa 4 komponen organisasi tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak akan berfungsi suatu organisasi jika salah satu komponennya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Laraswati. Saya dari kelompok 6. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang C. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Struktur dalam organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil dan untuk membangun hubungan tertentu di antara orang-orang pada berbagai kedudukan. Yang kedua yaitu organisasi informal adalah interaksi antara orang. Dalam organisasi formal pasti akan
menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural. Terlebih pada organisasi persekolahan di mana kekeluargaan menjadi salah satu landasan perilakunya. Perkembangan hubungan dari interaksi orang dalam organisasi ini akan mengikat secara kuat sentimen dan komitmen kepada setiap orang, sehingga muncul empati dan simpati satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu yang D, yaitu struktur organisasi pendidikan. Struktur di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kompleksitas adalah tingkat diferensiasi atau perbedaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Horizontal adalah perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi pada para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkat pendidikan, dan pelatihan pegawai. Spesialisasi merupakan pengelompokan aktivitas tertentu yang dilakukan suatu individu. Sedangkan vertikal adalah pembedaan yang didasarkan pada kedalaman struktural. Yang kedua yaitu formalisasi adalah tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi distandarkan. Yang ketiga yaitu sentralisasi adalah tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Melani Wayu Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bagian E. Tujuan organisasi pendidikan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berisi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakatan. Yang kedua, memiliki rasa dari nilai Pancasila. Berdasarkan MPRS nomor 2 tahun 1960 yang berisi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik memiliki rasa dari nilai Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, membangun potensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kualitas bangsa. Tujuan pendidikan menurut Lembaga Pendidikan Dunia UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Membuat 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yaitu yang pertama, learning to know, artinya belajar untuk tahu. Yang kedua, learning to do, artinya belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, artinya belajar untuk bisa. Dan yang terakhir, learning to live together, artinya belajar untuk tinggal bersama. Selanjutnya bagian F, yaitu fungsi organisasi pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Melalui pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan tugas serta wewenang kepada pihak sekolah yang mendidik anaknya. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengembangkan bakat. Sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pengembangan bakat pada peserta didik. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya untuk menerima perbedaan prestis, privileges, serta status. Pihak sekolah pun diharapkan menjadi sumber mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Dan yang terakhir, memperpanjang masa remaja untuk melakukan yang positif. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih
tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya dan pertanggungjawabannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni, mahasiswa PAI 3B. Di sini saya akan membacakan materi tentang desain organisasi dan hak strategi penguatan organisasi pendidikan. Desain organisasi didasarkan pada elemen-elemen umum dalam organisasi. Mintzberg Robin 1994 menyebutkan 5 elemen umum dalam suatu organisasi, yaitu the operating chord, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. The strategic apex, manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi. The middle lane, para manajer yang menjadi hubungan operating chord dengan strategic apex. The technostruktur, pada analisis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. The support staff, orang-orang yang mengisi unit staf yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi. Strategi penguatan organisasi pendidikan, kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya. Sikap yang sangat urgen dalam pembentukan komunikasi yang solid adalah dengan membangun komunikasi dan saling memberikan kepercayaan. Selain itu, juga dalam berorganisasi dibutuhkan pula kualitas serta integritas yang tinggi. Karena dengan semua itu akan terbentuk struktur atau susunan organisasi yang harmonis. Mengambil dari bukunya Durkheim yang berjudul Division of Labor in Society, ia membagi solidaritas menjadi 2 bagian, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ciri khas solidaritas mekanik didasarkan kepada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen atau perasaan yang sama pada organisasi sebagai suatu sistem dalam bekerja sama. Dengan kata lain, solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang didasarkan pada hubungan mekanis antara anggota organisasi, tidak adanya pembagian tugas, namun pekerjaan dilakukan secara bersama-sama secara spontan. Solidaritas organik adalah lawan dari solidaritas mekanik. Maksudnya adalah adanya pembangunan tugas yang jelas, di mana setiap individu yang terlibat penyelesaian suatu pekerjaan akan memegang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ciri dari solidaritas mekanik ini didasarkan pada saling ketergantungan yang tinggi. Solidaritas organik merupakan solidaritas yang didasarkan pada pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas antar anggota organisasi seperti perusahaan dan organisasi pemerintah. Sekian pembacaan dari materi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.